Oke guys, jadi hari ini gue mau ke Kuningan. Gue mau ngurus daftar visa student visa ya buat ke Jepang. Oke, jadi ikutin dulu aja keseruannya. Let's go. Oke guys, jadi ini gue udah sampai di tempat venue buat visanya ya. Dan gue mau ke dalam kantornya dulu. Jadi ikutin aja, let's go. Oke guys, jadi gue udah ngurus visanya sih. Dan ya cukup lancar lah. Mungkin nanti akan gue kasih tahu dan gua deskripsi lebih runut lagi ya, maksudnya prosedurnya gimana. Oke guys, jadi gua udah balik dari ngurus visanya dan sekarang sih ya udah tinggal nunggu hasilnya aja ya. Jadi mungkin gue cukup tidak nyangka kalau gue akan lanjutin kuliah S2 di Jepang. Cuman mungkin namanya juga rencana Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Akhirnya gue lanjut S2 di Jepang juga. Nah, jadi untuk tentu aja ya untuk mau masuk negara orang kan kita mesti punya visa dong. Nah, karena kita mau kuliah, tujuannya untuk sekolah bukan kuliah. Maaf, saya tujuannya untuk sekolah bukan liburan. Jadi visanya kan beda, jadi namanya student visa. Nah, tentunya juga kalau kita mau ngurus student visa kan persyaratannya sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk visa liburan itu kan cuman paling minta dokumen kayak rekening koran, terus juga form pendaftaran, identitas diri gitu. Cuman kalau student visa mereka itu minta yang namanya juga certificate of eligibility. Nah, kalau kita udah punya certificate of eligibility, itu sebenarnya daftarnya bakal lebih gampang. Karena memang untuk dapetin certificate of eligibility-nya yang lebih susah. Jadi buat kita dapetin certificate of eligibility, pertama-tama kita mesti punya kejelasan soal finansial dulu. Jadi ngeprint rekening koran, untuk mungkin nominalnya harus mencukupi untuk biaya hidup dan perkuliahan di sana. Nah, dari pihak Waseda mereka bilang minimal kalau biaya hidup di Tokyo itu 200.000 yen per bulan. Jadi tonton bisa hitung sendiri aja sesuai non kursen. Dan setelah itu juga soal kesehatan, sebenarnya kalau soal kesehatan lebih ke formalitas sih. Kita nanti mesti ngecantumin surat keterangan bebas tuberkulosis. Nah, setelah itu kita juga ngisi form, biasa ngisi identitas diri kita, dan kita juga ngisi statement of guarantor atau pernyataan yang mewajibkan bahwasannya si pihak yang menjamin kita ini akan membiayai kita selama perkuliahan kita di S2 ini. Kalau gue di Waseda University. Terus habis itu ada juga transkrip akademik. Transkrip akademik ya nilai kita selama S1, ijazah, dan juga hasil nilai tes TOEFL kita. Kebetulan gue pakai TOEFL IBT ya, jadi kalau buat gue paling gue minta dari pihak penyelenggara tesnya buat dikirim langsung ke Waseda University-nya, paling nanti ada tambahan biaya. Nah, setelah itu udah, biasanya kalau ada dokumen yang kurang atau apa, nanti dari pihak universitasnya akan menghubungi ke gue lagi kalau misalkan ada dokumen yang kurang. Mereka akan nanyain lagi. Tuh, nah baru setelah itu kita menunggu kira-kira sekitar 1 bulan. Kalau gue 1 bulan, pas certificate of eligibility-nya keluar, baru kita ngedaftar buat ngajuin visa. Nah, tapi di Indonesia, untuk pendaftaran visa ke Jepang, itu semuanya sekarang udah diurus sama VFS. Jadi bukan ke Kedubes Jepang ya, teman-teman ya. Jadi gitu. Tinggal kemarin gue tuh walk-in, karena kalau kita mau buat appointment tuh kelamaan. Gue dapet tanggal 27 Februari ya. Gitu. Jadi gue mutusin walk-in dan memang keputusan gue tepat. Jadi gue datang paling mulai jam 9 selesai setengah 11. Udah tuh. Dan mereka bilang ditunggu sekitar 6 hari kerja, mungkin semingguan lah ya, semingguan. Dan kalau udah kita bisa ngambil atau dikirim langsung. Jadi gitu guys, untuk proses kira-kira pengajuan visanya kayak gimana. Nah, buat tips gua itu tentu aja benar-benar di-resetin sih untuk prosedurnya apa aja. Dan kalau untuk certificate of eligibility sebenarnya mereka udah ngecantumin instruksinya apa aja. Yang penting kita membaca aja. Dan paling ya kalau mereka bilang ada yang minta kurang apa, tinggal kita ikutin aja. Gitu aja sih guys. So, itu aja buat vlog hari ini. Thank you all guys for watching. Dan
Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. I'll see you.